Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang kisah seorang ratu yang tidak pernah rela Indonesia merdeka. Siapa dia? Langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis, cerita tentang Ratu Wilhelmina. Di balik kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terdapat berbagai cerita yang bisa dibagikan. Salah satunya adalah kisah tentang Ratu Wilhelmina asal Belanda. Ratu Wilhelmina adalah ratu yang tidak pernah rela memberikan status merdeka untuk Indonesia. Menurutnya, Indonesia dianggap membawa banyak keuntungan untuk bangsanya, terutama dari segi perekonomian, sehingga ia enggan melepas tanah jajahannya itu. Butuh waktu lama sebelum Belanda bisa melepaskan Indonesia yang mereka anggap sebagai wilayahnya. Belanda pun pada akhirnya terpaksa mengakui Indonesia telah merdeka tepat 4 tahun setelah proklamasi, yaitu pada 29 Desember 1949. Lantas, siapa sih sebenarnya Ratu Wilhelmina? Ratu Wilhelmina adalah putri dari Willem III dan Ratu Emma. Ia lahir pada 31 Agustus 1880. Sang ayah meninggal ketika Wilhelmina berusia 10 tahun, sedangkan ibundanya menjabat sebagai bupati hingga ia dewasa. Wilhelmina menjadi ratu pada 1890, namun baru dilantik pada 6 September 1898. Ia menikah dengan Duke Henry dan dikaruniai anak yang dikenal sebagai Putri Juliana. Tak rela melepas Indonesia begitu saja, Ratu Wilhelmina dikenal memiliki kepribadian yang formal dan sangat tegas. Menurut keterangan Rijksmuseum, di negaranya, Ratu Wilhelmina dianggap sebagai simbol pertahanan Belanda terhadap okupasi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1940, Wilhelmina sempat melarikan diri bersama pemerintah ke London. Di sana, ia berbicara kepada orang-orang Belanda melalui radio Orange. Melansir dari Britannica, Ratu Wilhelmina berbicara kepada masyarakatnya dengan suara lantang. Ia membangkitkan semangat Belanda yang tengah diduduki oleh Jerman. Saat kembali ke Belanda, Ratu Wilhelmina disambut dengan antusias ketika kekuasaan Jerman berakhir pada tahun 1945. Ratu Wilhelmina juga sempat mengalami keguguran usai menikah dengan Duke Henry. Selain itu, ia kembali mengandung namun jatuh sakit karena demam tifoid. Ratu Wilhelmina mengalami demam tinggi selama berhari-hari. Kondisinya sempat pulih, namun seorang ginekolog mengatakan bahwa tidak ada harapan untuknya. Ratu Wilhelmina sangat kesakitan hingga Duke Henry meninggalkan ruangan karena tak tahan melihat penderitaan sang istri. Demam tersebut menyebabkan anak laki-laki Ratu Wilhelmina mengalami stillbirth atau bayi lahir mati. Namun, dokter mengatakan bahwa sang ratu masih bisa mengandung anak yang sehat di kemudian hari. Kemudian, pada tanggal 30 April 1909, Ratu Wilhelmina akhirnya dikaruniai seorang putri bernama Juliana. Tak lama setelah Indonesia merdeka, kondisi kesehatan Ratu Wilhelmina mulai menurun. Ia akhirnya memutuskan untuk turun tahta. Pada 4 September 1948, Ratu Wilhelmina menyerahkan tahtanya kepada sang anak, yaitu Putri Juliana, yang berkuasa hingga 1980. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda masih memburuk meski mereka telah mengakui kemerdekaan Indonesia. Upaya Belanda untuk memperkuat pertahanan wilayah terakhirnya di Indonesia mendapatkan penolakan kuat dari masyarakat. Demonstrasi mahasiswa pecah di depan kantor Komisaris Tinggi Belanda pada tanggal 6 Mei 1960. Kala itu, ada sekitar 800 orang yang mengakibatkan hancurnya perabotan kantor hingga potret kenegaraan pimpinan Belanda. Potret Ratu Wilhelmina karya Sig Schroeder dan potret Ratu Juliana karya Henricus Pol dirobek dan dilepas dari tembok hingga rusak berat. Tidak lagi menjadi ratu, Wilhelmina mengasingkan diri ke istana Hetlo dan jarang tampil di depan publik
hingga negara itu hancur oleh banjir Laut Utara tahun 1953. Sekali lagi, ia berkeliling negeri untuk menyemangati dan memotivasi rakyat Belanda. Selama tahun-tahun terakhirnya, ia menulis autobiografinya yang berjudul Eenzaam maar niet alleen atau Kesepian Tetapi Tidak Sendirian, di mana ia menceritakan kejadian-kejadian dalam hidupnya dan mengungkapkan perasaan religiusnya yang kuat. Wilhelmina meninggal karena serangan jantung di Istana Hetlo pada usia 82 tahun pada tanggal 28 November 1962. Ia dimakamkan di makam keluarga kerajaan Belanda pada tanggal 8 Desember. Atas permintaannya dan bertentangan dengan protokol, upacara pemakamannya sepenuhnya dilakukan dengan pakaian serba putih untuk menunjukkan keyakinannya bahwa kematian duniawi adalah awal dari kehidupan kekal. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat aku sampaikan. Semoga kalian suka ceritanya. Dan jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!